dan Engkau melebihi segala yang kami rindukan, kami cita-citakan, kami upayakan. Dan saat ini kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua hidup, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan di dalam Injil tulisan Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama hingga ayat demikianlah firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah saya itu adalah kenapa kamu harus menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, sebelumnya Yesus sudah menyampaikan 3 kali kepada muridnya, yaitu bahwa kita akan pergi ke Yerusalem dan saya akan diserahkan ke tangan manusia supaya saya disiksa, dianiaya, disalibkan, dan mati. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Murid-murid Yesus kalau kita perhatikan, mereka itu meninggalkan pekerjaan, rumah mereka, bahkan segalanya hanya untuk mengikuti Yesus. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, semua pemuka-pemuka agama pada zaman itu mereka menyampaikan firman Allah sangat hebat, tetapi beda dengan Yesus. Yesus menyampaikan firman atau kerajaan Allah dengan penuh kuasa dan orang semua takjub. Itulah sebabnya Petrus dan semua murid-murid Yesus, mereka lebih memilih mendengar Yesus. Bahkan mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan ahli Taurat dan imam-imam yang ada di Israel sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiba di suatu titik Yesus katakan kepada mereka bahwa aku ini akan dibunuh. Ini seperti sebuah petir yang menyambar mereka. Karena harapan orang Israel atau orang Yahudi itu mengharapkan sebuah pahlawan atau pembela atau penolong yang sangat hebat. Dan murid-muridnya itu sudah menaruh harapan mereka sepenuhnya kepada Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus bilang di Matius pasal 16 ini, tidak lama lagi saya ini akan ditangkap, disiksa, dianiaya, dibunuh dan mati di atas kayu salib. Dan akhirnya pengharapan akan sebuah kemenangan itu sepertinya hilang dari hati murid-murid. Terus di Matius pasal 17 juga dia ulangi katakan bahwa sebentar lagi anak manusia akan diserahkan, ditangkap, dianiaya, disiksa, dan disalibkan. Matius, Yesus ceritakan ulang bahwa sebentar lagi kalau tidak maka sebenarnya engkau binasa, sebab kehidupan itu hanya milik Tuhan, dan kehidupan itu yang akan membawa engkau ke sorga di suatu saat nanti. Timbullah kegoncangan dalam hati mereka. Hati mereka goncang, bimbang, dan ragu. Sehingga di nats yang kita baca di Yohanes pasal yang ke-14 tadi,
Yesus sudah tahu kalau murid-muridnya sudah goncang imannya bukan karena imam-imam itu, tetapi karena perkataan Yesus sendiri, yaitu aku akan mati. Ya memang Yesus menceritakan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak mereka terima. Makanya di Matius tadi, Petrus langsung tarik Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, sekiranya Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Artinya mereka tidak mau Yesus mati. Mereka tidak mau Yesus disiksa, mereka tidak mau Yesus dibunuh, apalagi disalibkan. Nah, dalam situasi kegalauan para murid, kegoncangan iman mereka, akan apa yang mereka harapkan, cita-citakan itu akan hilang dan pupus. Saat itulah Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Dia katakan percayalah kepada Allah. Maksudnya apa? Yaitu kamu harus percaya akan kedaulatan Allah, yaitu pencipta langit dan bumi, berkuasa atas semua yang hidup, adil dan benar. Dia itu membela yang benar, menjaga anak-anaknya. Kamu harus percaya akan Allah itu. Tapi tidak cukup, percaya juga kepadaku. Ini seolah-olah ada dualisme di situ. Tetapi yang Yesus maksudkan percaya kepadaku, yaitu percaya apa yang sudah kamu dengar dari aku. Kamu harus percaya hal itu. Percaya waktu aku berbicara siapakah Allah itu dan siapakah aku ini. Kamu harus percaya akan hal itu. Mungkin waktu Yesus ngomong kayak gitu, mereka bilang, oh iyalah Tuhan, ya kami percayalah kalau begitu. Akhirnya teguhlah. Dan Yesus melanjutkan perkataannya, dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Mereka secara manusiawi mungkin berpikir, ya betul juga ya. Kalau enggak ada rumah kita nanti, pasti dia sudah kasih tahu kita, karena kita sudah dekat sama dia. Dia katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, langsung tambah senang mereka. Wah, nah selanjutnya di ayat 3 dan 4, Yesus katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat 4 dia katakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan kasih kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, tema khotbah saya hari ini adalah kenapa kamu harus menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita akan melihat, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ, sebab kami tidak tahu Tuhan kemana. Disitulah Yesus mulai berkata di ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu Yesus katakan aku adalah jalan, di situ berbicara tentang sebuah proses yang akan kau jalani supaya engkau tiba ke tempat yang sudah aku sediakan bagimu. Artinya engkau harus ada di dalam Yesus. Kalau tidak, tersesat. Kalau tidak, kita tidak sampai di tujuan kita. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita harus menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus itu adalah jalan yang membuat kita bisa tiba atau sampai di tempat tujuan kita. Dan yang kedua, dia katakan, aku adalah kebenaran. Itu tidak ada di dalam diri siapapun selain di dalam Yesus. Artinya, kalau kita mau jadi orang benar, kita harus ada di dalam Yesus. Kalau kita mau dianggap benar, kita harus ada di dalam Yesus. Kalau kita mau dinyatakan sebagai orang benar, kita harus ada di dalam Yesus. Karena kebenaran manusia tidak ada yang mutlak, tetapi kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Di dalam kehidupan kita, kita semua mencari yang namanya kebenaran. Usaha yang sedang saya geluti sekarang ini, benar nggak bahwa ini akan berhasil? Semuanya cari kebenaran. Nah, kebenaran itu ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya engkau harus menerima dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang berikut, Yesus katakan, aku adalah hidup. Dia mau jelaskan bahwa di luar aku, kamu mati. Mungkin engkau akan punya segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Mungkin engkau sehat, mungkin hartamu banyak, jabatanmu tinggi, kekayaanmu melebihi dari semua orang. Tetapi kalau engkau di luar Yesus, engkau mati, engkau binasa. Sebab kehidupan itu hanya dimiliki oleh Allah. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, waktu Allah membentuk manusia itu dari tanah liat, demikianlah manusia itu dibentuknya. Namun manusia itu belum bisa bergerak, belum bisa berpindah, apalagi berbuat sesuatu. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menerangkan bahwa kehidupan yang engkau miliki tanpa Yesus itu sebenarnya bukanlah hidup, itu adalah kematian. Oleh sebab itu, engkau harus menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.